Halo anak-anak kelas 4, kita melanjutkan tentang satuan panjang di bagian yang kedua ya. Part kedua ini kita akan membahas kebalikan dari kemarin. Oke. Tentang operasi hitung satuan panjang. Bagaimana jika perubahan satuan panjangnya naik ya, dari bawah ke atas? Kalau kemarin kita belajarnya dari kilometer ke meter, dari meter ke sentimeter, sekarang dibalik. Dari bawah ke atas, yaitu dari senti ke meter, dari meter ke kilometer, atau dari kanan ke kiri ya. Ini ada tabel konversinya dari kanan ke kiri, yaitu misalnya dari sentimeter ke dekameter ya. Misalnya berapakah 3000 cm ketika diubah menjadi dekameter? Berapa ya hasilnya ya? Nah, kita langsung ke pembahasan. Oke. Contoh soalnya tadi. 3000 cm berapa dekameter? Nah, Pak Dian akan berikan langkah-langkahnya. Yang pertama kita buat tabel konversinya ya. Kemarin anak-anak sudah buat seperti ini. Ini perlu ditulis. Kemudian perhatikan, soalnya adalah sentimeter. Ketika soalnya lebih dari satu angka, maka angka terakhir adalah angka yang ditempatkan dalam kolom soal, yaitu sentimeter. Nah, dalam soal ini angka terakhirnya adalah 0. Dari 3000 itu angka terakhirnya 0 ya anak-anak ya. Jadi 0 ditaruh di dalam kolom sentimeter. Kita tulis seperti ini. Selanjutnya, langkah yang keempat, angka sisanya ditaruh di depannya secara urut ke arah kiri setelah sentimeter. Taruh depannya ya, 3000 ya. 0, ada 0, 0 lagi, kemudian 3. Berhenti sampai dekameter. Oke. Selanjutnya, beri batas jawaban yang diinginkan dalam soal, yaitu dekameter. Di sini mintanya dam soalnya. Berapa dam? Maka kita beri batasan. Oh, ada 3. Jadi kita tahu 3000 cm itu adalah 3 dekameter. Kita beri contoh soal yang lain. Misalnya 600 meter. Itu berapa hektometer? Ingat, pertama buat tabelnya. Perhatikan, soalnya adalah meter ya. Ketika soalnya lebih dari satu angka, maka angka terakhir adalah angka yang ditempatkan dalam kolom soal, yaitu meter. Dalam soal ini, angka terakhirnya 0 ya anak-anak ya, dari 600. Jadi 0 ini ditaruh di kolom meter. 0. Oke. Ingat, tadi angka selanjutnya adalah angka sisanya taruh di depannya secara urut setelah dari meter. 600 ini sudah 0, kemudian ada 0 lagi, dan terakhir adalah angka 6, yaitu di hektometer. Selanjutnya beri batasan jawaban yang diinginkan dari soal itu. Soalnya mintanya berapa hektometer, maka kita kasih batasan di hektometer. Nah, hasilnya adalah 6 ya. Jadi 600 meter itu sama dengan 6 hektometer. Oke, kita beri contoh soal lain lagi. Misal 8000 cm itu berapa meter? Langkahnya sama, buat tabelnya, kemudian perhatikan angka yang terakhir yang akan kita masukkan ya. Dalam soal ini angka terakhirnya adalah 0, maka kita taruh 0 di cm. Dari 8000 terakhirnya 0, kemudian ya selanjutnya sisanya taruh di depannya hingga tertulis 8000. Selanjutnya beri batasan, mintanya adalah meter anak-anak. Jadi di sini ada yang beda ya dari yang tadi. Kalau di bagian ini di sebelah kiri boleh dilanjutkan. Oke? Jadi setelah meter ada dekameter. Nah, ini masuk di dalam yang kita batasi. Oh, jadi hasilnya 80 ya. Nah, jadi 8000 cm itu sama dengan 80 meter.
Ingat anak-anak, batasnya adalah di meter. Setelah dari meter, di sebelah kiri perlu ditulis ya. Terus gimana Pak Dian dengan meter yang sebelah kanan? Oke, kita beri contoh soal. Soalnya seperti ini. 4250 cm itu berapa meter? Gitu ya. Kita buat tabelnya, perhatikan angka yang paling belakang, nanti dimasukkan di soal yaitu cm. Angka belakangnya kita tahu dari 4250 cm adalah 0, maka 0 kita taruh di cm. Selanjutnya ditaruh secara urut setelah cm, ada 5, 2, 4, sehingga tertulis 4250. Nah, anak-anak, di sini kita beri batasan soal yang diinginkan. Mintanya kan meter ya. Nah, maka kita beri batasan adalah meter. Nah, karena ada angka ke kiri setelah meter, maka perlu ditulis sebagai hasilnya. Tapi juga ada angka setelah meter ke kanan, yaitu desimeter, itu ada angka 5 dan bukan 0, maka perlu ditulis. Caranya gimana nanti untuk ditulisnya? Yaitu dengan diberi koma. Jadi hasilnya anak-anak 4250 cm itu adalah 42,5 meter. Jadi ada komanya ya. Ketika setelah meter itu adalah angka 0, maka tidak perlu ditulis. Tapi kalau bukan 0 perlu ditulis. Caranya dengan koma ya, seperti ini ya. Nah, kita masuk di dalam penjumlahan satuan panjang. Kalau tadi mengubah, sekarang kita belajar menjumlahkannya. Contoh soalnya adalah 200 cm tambah 70 desimeter, berapa meter ya? Kita buat tabel konversinya, yang ini beda ya dari yang tadi. Karena ini penjumlahan, maka butuh tabel seperti ini. Ada 3 kolom ke bawah yang kosong. Selanjutnya masukkan masing-masing satuan panjangnya. Oke, di sini ada 200 cm dan 70 desimeter. Kita masukkan dulu yang 200 cm. Ingat, taruh dari angka yang paling belakang. 200. Oke, sudah ditulis 200 cm-nya. Selanjutnya adalah 70 desimeter. 70 desimeter sesuai dengan tempatnya ya. Maka langkah selanjutnya adalah hitung penjumlahannya sesuai dengan kolom. Oke, kita jumlahkan. Yang bagiannya cm kita taruh cm, desimeter kita taruh desimeter, dan meter. 2 tambah 7 hasilnya adalah 9. Oke, hasilnya adalah 900 ya. Tapi kita perlu tulis jawaban yang diminta. Soalnya mintanya kan meter ya. Maka kita pilih batasi yang meter saja. Jadi 200 cm tambah 70 desimeter itu sama dengan 9 meter. Oke, dengan soal yang lain. Misalnya 7.400 meter ditambah 130 dekameter, berapa hektometer ya? Ingat, kita buat tabel konversinya, ada 3 kolom ke bawah yang kosong ya. Masukkan masing-masing satuan panjangnya. Saya percaya anak-anak sudah bisa. Dari 7.400 meter. Berarti dimulai dari meter ya. 0, 0, 4, dan 7. Oke, sudah 7.400. Ternyata dari kilometer sampai meter ya. Selanjutnya 130 dekameter. Dimulai dari dekameter 0, 3, 1. Oke, langkah selanjutnya adalah hitung penjumlahannya sesuai dengan kolomnya. Yuk kita jumlahkan. Meter tambahkan, semua yang di deka tambahkan, semua yang di hekto 4 tambah 3 sama dengan 7 ditambahkan, yang di kilo 7 tambah 1 itu hasilnya 8. Nah, di sini anak-anak tulis jawaban yang diminta. Soal di atas yang diminta adalah hektometer. Kita beri batasan sampai hektometer. Oke, kita sudah tahu hasilnya. Paling bawah adalah 87. Jadi 7.400 meter tambah 130 dekameter itu hasilnya adalah 87
hektometer. Oke anak-anak, demikian penjelasan dari Pak Dian, dan percaya anak-anak memperhatikan dengan baik. Ketika bingung, diulang lagi video ini, dan kita berlatih mengerjakan soal, akhirnya nanti kalian akan bisa. Oke, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.